di Pantai Bungin Pak, di Muara Gembong, Kampung Bungin, itu ada kelompok nelayan katakan kayak mungkin koperasi atau mungkin masih sendiri bagi kali gitu Pak ya. Itu ada membuat ikan asin Pak. Nah, ini bagaimana Pak dengan di pemerintah kabupaten Pak? Apakah sudah melakukan pendataan atau bagaimana? Tadi Bapak ceritakan cuma Bedeng Presto Pak ya, untuk meningkatkan nilai jual. Ini bagaimana Pak? Kalau untuk ikan asin itu kami sudah memberikan bantuan alat ke sana. Jadi di samping alat untuk penjemuran, juga kita alat pengolahan terasi. Jadi kan misalnya ikan-ikan asin itu yang kira-kira tidak bisa dijadikan ikan asin karena terlalu kecil, nah itu dihancurkan, dijadikan terasi. Kita masukkan ke sana alat pengolah terasi, jadi alat penghancur daging ikan itu dan penjemurannya, sehingga mereka kalau sudah ikan asinnya diasinkan dan mereka sudah bagus tuh kan, karena memang mereka sudah kuotanya sampai ke Bogor, ke Jakarta sudah biasa. Nah kita tinggal mengarahkan mereka bagi ikan-ikan rucahnya yang tidak dipakai untuk ikan asin itu menjadi terasi supaya lebih produktif lagi. Nah itu kita sudah ke sana. Kata limbahnya gitu Pak ya? Limbahnya gitu. Kan jadi terasi gitu ya. Kecil gitu kan. Nah, itu ini kurang terekspos Pak di masyarakat Pak. Saya sendiri baru tahu karena saya juga sering ke Kampung Bungin Pak ya. Tahunya cuma tadi ikan asin doang. Gitu. Tapi buat rucahnya itu ya ikan kecil yang nggak kepake, yang dibuang-buang begitu aja. Tadi Bapak bilang jadi terasi. Saya baru dengar nih Pak. Itu tepatnya di kampung apa Pak? Barangkali kita bisa ekspos gitu Pak ya. Di Muara Mati Pak. Di Muara Mati. Di Muara Mati. Jadi di Muara Mati itu di ujung sekali. Itu ada kelompok yang memang sudah kita lihat tidak pernah tersentuh dan potensinya mereka hanya ikan asin, tapi kita survei ke sana beberapa kali, kita lihat ikannya kok masih ada yang dibuang. Nah, oleh sebab itu mereka juga sudah bisa bikin terasi, cuman stimulan alatnya aja yang memperbanyak atau memperbesar produksi mereka gitu. Muara Balik itu di desa apa Pak? Muara Mati itu Muara Bati. Desanya. Pantai Sederhana kali Pak? Bukan, Pantai Bahagia Pak. Pantai Bahagia. Di ujung dia mereka. Itu sudah berapa lama Pak produksi terasi seperti itu? Sudah lama, itu bantuan kita itu sudah 2 tahun. 2 tahun. Dan tahun ini juga kita mau bantu lagi di situ juga. Karena ada beberapa kelompok yang perlu pengolahan seperti itu. Insya Allah di November lah kita drop lagi untuk terasi itu. Dan pemasarannya selesai ke Bogor? Pemasarannya bukan ke Bogor, mereka ke Cirebon. Cirebon. Kalau terasi ini ke Cirebon. Kalau ikan asin kemarin itu justru pada saat COVID mereka banyak dapat order ikan asin itu. Karena untuk bantuan COVID ya. Sekarang kalau terasi yang udah mereka jalankan itu biasanya ke Cirebon. Bentuk operasinya nggak kecil Pak, bahan yang besar-besar, kiloan mereka jual ke sana, nanti di Cirebon itu dipotong kecil-kecil lagi. Sekarang kan jadi terasi Cirebon. Jadi Cirebon, dimakan sama Pak Agus orang Bekasi. Gitu. Bolak-balik jadi. Kenapa nggak dihak patenkan Pak bahwa itu terasi Kabupaten Bekasi gitu Pak? Itu yang sekarang lagi kita ajak mereka supaya kenapa nggak kita bentuk produk Bekasi aja Pak. Tapi alasan mereka Pak, satu karena dengan begini aja kita udah dapat untung Pak. Jadi kalau dikecilkan lagi kan mesti ada proses lagi. Nah itu makan waktu, makan tenaga dan ada biaya tambahan. Jadi sementara memang kita mengajak supaya nanti menjadi dodol kayak dodol Bekasi itu bentuk terasi Bekasi itu kan. Nah, itu kan bagus kan, tinggal potong-potong kecil atau seperti permen nanti bentuknya terasi Bekasi. Itu orang kenalnya kasih Cirebon aja. Cirebon dari kita. Padahal dari Bekasi itu. Semuanya itu dari Bekasi. Karena udang rebonnya dan ikan-ikan rucahnya biasa. Nama capek kali Pak ya? Enggak, itu mungkin kan kesulitan mereka ketika disebut dengan hak paten timbul dengan biaya. Iya. Gitu Pak. Iya. Saya sering dengar teman-teman pengrajin boneka di Cikarang Barat jatuhnya sekarang Pak ya. Itu ketika dia mengurus izin, mereka terbentur di biaya. Kan begitu Pak, sehingga mereka nggak berani untuk meningkatkan hak paten gitu, izin industri seperti itu Pak. Ada nggak kebijakan pemerintah yang bisa melindungi mereka
Artinya yang iya. ketika betul dengan biaya, ya udah lu gratis aja dah. Karena nama-nama mengharumkan nama Kabupaten Bekasi kan begitu Pak. Ada nggak Pak seperti itu Pak? Itu sebenarnya kalau kita sudah menjadi sebuah produk, itu kewenangannya lebih tepat lagi di UKM dan koperasi, Ya. gitu, UKM dan koperasi. Jadi di sana lah nanti dia bisa diprotek hak apanya tadi? Hak paten. Hak patennya, kemudian perlindungan lainnya gitu. Kalau kita mengantarkan pemberdayaan di masyarakat di pesisir itu agar dia mempunyai sesuatu menjadi nilai tambahnya sebuah produk. Setelah produk itu sebaiknya memang dibina oleh UMKM dan koperasi. Dari Dinas UMKM dan Koperasi sudah tahu apa belum Pak mengenai adanya? Saya terlebih tertarik kepada terasi tadi Pak ya. Gitu kalau ikan asin kayaknya saya juga pernah dengar di Kampung Bungin kan gitu. Ini bagi saya hal baru gitu. Dan saya pernah juga ke Kampung Bungin gitu Pak ya, ngeliat langsung prosesnya, kerjasama dengan teman-teman dari LPU, Lembaga Pemberdayaan, dari UI untuk mengembangkan di Kampung Bungin ini gitu. Nah terasi ini saya baru dengar gitu. Nah Dinas UMKM dan Koperasi tahu nggak Pak sama Dinas Pemberdayaan Desa di DNPD Pak ya gitu. Saya pikir perlu ditanya sama UMKM ya. Ah. Mudah-mudahan mereka tahu gitu. Itu teknologi tepat guna yang dipergunakan dibuat koperasi seperti apa Pak? Mesin aja, sebuah mesin, kemudian mesin itu mesin pengolah, pencampur, kemudian menjadi gulungan terasi dan kemudian mereka bungkus dan itu mereka langsung jual. Oh gitu. Gitu kan. Dan biasanya saya tanya waktu kita ke sana, mereka pedagang dari Cirebon itu datang Pak, yang ke sana. Atau kadang-kadang kalau mau nilainya tambah lagi, ya diantar ke sana gitu. Oh, jadi kita yang kirim ke Cirebon. Ya, ke Cirebon harganya berbeda. Kalau mereka ambil sekarang itu 2.000 kalau nggak salah itu ya. Per kilo? Per kilo. Nah nanti kalau diantar 4.000 apa nggak salah. Jadi ada ongkos kirim lah Pak ya. Ongkos kirim. Gitu.